Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Untuk pada pagi hari ini, kita kembali lagi bertemu dengan Bu Eva dalam mata pelajaran IPA bab bumi sebagai magnet. Bumi sebagai magnet. Bumi dipandang sebagai sebuah magnet batang yang besar yang membujur dari utara ke selatan bumi. Magnet bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Kutub utara magnet bumi terletak di sekitar kutub selatan bumi. Kutub selatan magnet bumi terletak di sekitar kutub utara bumi. Kutub-kutub magnet bumi tidak tepat berimpit dengan kutub-kutub bumi. Bisa diperhatikan gambar 11.14 letak magnet bumi menyimpang terhadap utara selatan geografis. Ya, itu ada gambar bumi, kutub utara, kutub selatan. Lanjut. Sudut deklinasi dan inklinasi. Jika kita perhatikan sebuah kutub utara jarum kompas dalam keadaan setimbang tidak tepat menunjuk arah utara dengan tepat. Penyimpangan jarum kompas itu terjadi karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak tepat berada di kutub-kutub bumi. Akibatnya, penyimpangan kutub utara jarum kompas akan membentuk sudut terhadap arah utara selatan bumi atau geografis. Sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara selatan geografis disebut dengan deklinasi. Kedudukan jarum kompas tidak mendatar. Penyimpangan jarum kompas itu terjadi karena garis-garis gaya magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi atau bidang horizontal. Akibatnya, kutub utara jarum kompas menyimpang naik atau turun terhadap permukaan bumi. Penyimpangan kutub utara jarum kompas akan membentuk sudut terhadap bidang datar permukaan bumi. Sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan bidang datar disebut inklinasi. Nah, ini adalah sudut deklinasi, ya. Kemudian ini gambar yang kedua adalah gambar sudut inklinasi. Selanjutnya adalah medan magnet di sekitar arus listrik. Ini gambarnya, ada medan magnet, ada kutub utara dan kutub selatan, ada muatan listrik positif dan negatif. Oersted mengamati bahwa ketika sebuah kompas diletakkan dekat kawat berarus, jarum kompas tersebut menyimpang atau bergerak. Tetapi ketika arah arus tersebut dibalik, jarum kompas tersebut bergerak dengan arah sebaliknya. Jika tidak ada arus listrik mengalir melalui kawat tersebut, jarum kompas tersebut tetap diam. Karena sebuah jarum kompas hanya dapat disimpangkan oleh suatu medan magnet, Oersted menyimpulkan bahwa suatu arus listrik menghasilkan suatu medan magnet. Nah, ini adalah gambar 11.17 arah penyimpangan kutub utara jarum jam kompas di sekitar kawat berarus. Pola medan magnet di sekitar arus listrik. Arah medan magnet yang ditimbulkan arus listrik dapat diterangkan melalui aturan atau kaidah tangan kanan, yaitu jika arus listrik searah ibu jari, arah medan magnet yang timbul searah keempat jari yang menggenggam. Ini bisa dipraktekkan di rumah ya. Ini adalah ibu jari yang kuat arus dan empat jari yang menggenggam menunjukkan medan magnet. Gambar yang kedua, medan magnet menghantar melingkar. Gambar yang ketiga, arah garis-garis gaya magnet pada solenoida. Elektromagnet. Elektromagnet adalah solenoida berarus listrik yang di dalamnya terdapat besi lunak. Besi lunak merupakan besi yang tidak dapat dibuat menjadi magnet tetap. Kemagnetan pada elektromagnet dapat diperbesar dengan cara yang pertama memperbesar arus listrik yang mengalir dan yang kedua memperbanyak lilitan. Keunggulan elektromagnet. Keunggulan elektromagnet pertama, kemagnetannya dapat diubah-ubah dengan cara mengubah kuat arus listrik, jumlah lilitan, dan ukuran inti besi.
Yang kedua, sifat kemagnetannya mudah ditimbulkan dan dihilangkan dengan cara memutus dan menghubungkan arus listrik menggunakan saklar. Yang ketiga, dapat dibuat berbagai bentuk dan ukuran sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki. Dan yang keempat, letak kutubnya dapat diubah dengan cara mengubah arah arus listrik. Penggunaan elektromagnet. Yang pertama adalah bel listrik, 2 relay, 3 telepon, yang keempat katrol listrik. Gambarnya bel listrik, kemudian susunan telepon dan katrol listrik. Selanjutnya adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi pada sebuah penghantar berarus listrik di dalam medan magnet. Untuk menentukan arah gaya Lorentz dapat digunakan kaidah tangan kanan. Nah, ini kaidah tangan kanan. Ibu jari melambangkan huruf I, yaitu kuat arus. Jari telunjuk menunjukkan huruf B atau medan magnet. Jari tengah menunjukkan huruf F atau gaya Lorentz. Lebih jelasnya, perhatikan ketentuan sebagai berikut. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik yang dilambangkan dengan huruf I, telunjuk menunjukkan arah medan magnet yang dilambangkan dengan huruf B, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz yang dilambangkan dengan huruf F. Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Jika kedudukan gaya, kuat medan magnet, dan arus listrik saling tegak lurus, maka besarnya gaya Lorentz dapat dirumuskan. F sama dengan B kali I kali L. F menunjukkan gaya Lorentz, satuannya Newton. B menunjukkan medan magnet, satuannya Tesla, disingkat T. I adalah kuat arus, satuannya ampere, dan L adalah panjang kawat, satuannya meter. Contoh penggunaan gaya Lorentz. Yang pertama adalah motor listrik, 2 alat pengukur listrik. Contoh, kawat panjangnya 2 meter berada tegak lurus dalam medan magnet 20 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir 400 mA, berapakah besar gaya Lorentz yang dialami kawat? Perhatikan latihan soalnya. Yang diketahui, panjang kawatnya adalah 2 meter, medan magnetnya 20 Tesla, kuat arus atau I 400 mA. Di sini satuan kuat arus belum sesuai karena satuan kuat arus adalah ampere, sehingga miliampere harus dijadikan ampere, dibagi 1000 menjadi 0,4 ampere. Yang ditanya adalah gaya Lorentz atau F. Jawab, F sama dengan B dikali I dikali L. F-nya adalah 20 dikali I 0,4 dikali L 2, sehingga gaya Lorentz-nya sebesar 16 Newton. Ya, silakan materi tadi dirangkum, dipelajari, dipahami, contoh soalnya dipahami benar-benar, dan kemudian latihan soalnya kalian kerjakan di buku tugas. Pada saat pertemuan tatap muka akan dikoreksi sama guru. Jangan lupa ya, selamat mengerjakan. Kiranya cukup sekian materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.